Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran KADA 3.3 mengevaluasi gejala atau proses yang terjadi dalam contoh sel elektrokimia, sel volta, dan sel elektrolisis yang digunakan dalam kehidupan. Kimia kelas 11 fase F. Materi penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi, mata kuliah perancangan pembelajaran kimia. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Fadiawati MSI dan Ibu Anissa Merizkin MPD. Informasi umumnya: A. Identitas modul, nama sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung, tahun ajaran 2024-2025, kelas atau fase kelas 11 fase F, alokasi waktu 3 kali 45 menit. Materi penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. B. Profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen akhlak beragama, subelemen mengenali dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. 2. Bergotong royong, elemen kolaborasi, subelemen kerjasama. 3. Bernalar kritis, elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, subelemen mengajukan pertanyaan. C. Sarana prasarana. 1. Papan tulis, kedua slide proyektor, ketiga gawai handphone atau laptop, keempat jaringan internet, 5 LKPD, 6 buku panduan dan referensi, 7 alat tulis. D. Target peserta didik. Target peserta didik reguler, peserta didik yang mampu mengikuti pembelajaran dan tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi. E. Model pembelajaran. Rencana pembelajaran yang disusun menggunakan model pembelajaran Discovery Learning yang dalam pembelajaran menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk menuntun peserta didik agar dapat berpikir kritis. 2. Kompetensi inti. A. Tujuan pembelajaran. Setelah melalui proses pembelajaran, diharapkan peserta mampu menyadari adanya keteraturan dalam menyetarakan bersama reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan tentang penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi yang kebenarannya bersifat tentatif. 2. Menunjukkan perilaku kerjasama, toleran, dan peduli lingkungan serta hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam dalam penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. 3. Menunjukkan perilaku ilmiah, memiliki sikap rasa ingin tahu, teliti, kritis dalam diskusi kelompok untuk memahami langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Keempat, menyetarakan bersama reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi termasuk penyesuaian jumlah atom dan muatan dalam suasana asam maupun basa. Yang kelima, mengolah dan menganalisis proses penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi termasuk penyesuaian jumlah atom. Selanjutnya yaitu B. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Setelah melalui proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu yang pertama menunjukkan rasa syukur dengan adanya keteraturan pada penyetaraan bersama reaksi redoks sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang B, menunjukkan rasa syukur dengan diberikannya pemikiran kreatif sehingga ditemukan pengetahuan tentang penyetaraan bersama reaksi redoks. Yang ketiga, bekerja sama dalam diskusi kelompok untuk menyelesaikan pertanyaan yang diberikan. Yang keempat, menghargai pendapat teman saat berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan pertanyaan yang diberikan. Yang kelima, memperlihatkan perilaku rasa ingin tahu dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan reaksi dan wacana penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Yang keenam, memperlihatkan sikap teliti dalam menganalisis proses penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi dalam suasana basah maupun basah. Yang ketujuh, berpikir kritis dalam menganalisis proses penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi dalam suasana asam maupun basah.
Yang kedelapan, mengamati reaksi dan wacana penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Yang kesembilan, mengajukan pertanyaan dari reaksi dan wacana penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. 10. Mencari informasi mengenai langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi dalam suasana asam maupun basah. 11. Menentukan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat dalam penyetaraan persamaan reaksi redoks dalam suasana asam. 12. Menjelaskan cara menentukan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat dalam reaksi redoks pada suasana asam. 13. Menuliskan rumus kimia dari zat yang di dalamnya terdapat atom yang berubah bilangan oksidasinya pada reaksi redoks dalam suasana asam. 14. Mengetahui rumus kimia dari zat yang di dalamnya terdapat atom yang berubah bilangan oksidasinya dalam reaksi redoks pada suasana asam. 15. Menyetarakan jumlah atom yang berubah bilangan oksidasinya dengan mengubah koefisien pada reaksi redoks dalam suasana asam. 16. Menjelaskan cara menyetarakan jumlah atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya dalam reaksi redoks pada suasana asam. 17. Menentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi pada reaksi redoks dalam suasana asam. 18. Menjelaskan cara menentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi dalam reaksi redoks pada suasana asam. 19. Menyetarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dengan cara mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya pada reaksi redoks dalam suasana asam. 20. Menjelaskan cara menyetarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dalam reaksi redoks pada suasana asam. 21. Menghitung jumlah muatan pada reaktan dan produk pada reaksi redoks dalam suasana asam. 22. Menjelaskan cara menghitung jumlah muatan pada reaktan dan produk pada suasana asam. 23. Menyetarakan muatan dengan menambahkan ion H+ pada suasana asam. Menjelaskan cara menyetarakan muatan pada reaksi redoks dalam suasana asam. Kemudian yang ke-25, menyetarakan jumlah atom hidrogen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom hidrogen pada reaksi redoks dalam suasana asam. 26. Menjelaskan cara menyetarakan jumlah atom hidrogen pada reaksi redoks dalam suasana asam. 27. Menuliskan hasil akhir reaksi yang sudah setara dari penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi pada reaksi redoks dalam suasana asam. 28. Mengetahui hasil akhir reaksi yang sudah setara pada reaksi redoks dalam suasana asam. 29. Menentukan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat dalam penyetaraan persamaan reaksi redoks dalam suasana asam. 30. Menjelaskan cara menentukan bilangan oksidasi atom yang terlibat dalam reaksi redoks pada suasana asam. 31. Menuliskan rumus kimia dari zat yang di dalamnya terdapat atom yang berubah bilangan oksidasinya pada reaksi redoks dalam suasana asam. 32. Mengetahui rumus kimia dari zat yang di dalamnya terdapat atom yang berubah bilangan oksidasinya dalam reaksi redoks pada suasana asam. 33. Menyetarakan jumlah atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya dengan mengubah koefisiennya pada reaksi redoks dalam suasana asam. 34. Menjelaskan cara menyetarakan jumlah atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya dalam reaksi redoks pada suasana basah. 35. Menentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi pada reaksi redoks dalam suasana basah. 36. Menjelaskan cara menentukan jumlah penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi dalam reaksi redoks dalam suasana basah. 37. Menyetarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dengan cara mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya pada reaksi redoks dalam suasana basah. 38. Menjelaskan cara menyetarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dalam reaksi redoks pada suasana basah. 39. Menghitung jumlah muatan pada reaktan dan produk pada reaksi redoks dalam suasana basah. 40. Menjelaskan cara menghitung jumlah muatan pada reaktan dan produk pada suasana basah. 41. Menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan ion H+, ion OH- pada suasana basah. 42. Menjelaskan cara menyetarakan muatan pada reaksi redoks dalam suasana basah. Kemudian 43. Menyetarakan jumlah atom hidrogen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom hidrogen pada reaksi redoks dalam suasana basah. 44. Menjelaskan cara menyetarakan jumlah atom hidrogen pada reaksi redoks dalam suasana basah. 45. Menuliskan hasil akhir reaksi yang sudah setara dari penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi pada reaksi redoks dalam suasana basah. 46. Mengetahui hasil akhir reaksi yang sudah setara pada reaksi redoks dalam suasana basah. C. Pemahaman bermakna. Reaksi redoks adalah reaksi yang di dalamnya terjadi perpindahan elektron secara berurutan dari satu spesies kimia ke spesies kimia lainnya yang sesungguhnya terdiri atas dua reaksi yang berbeda, yaitu oksidasi dan reduksi. Penyetaraan bersama reaksi redoks adalah proses menyamakan jumlah atom-atom dan muatan di sisi-sisi reaktan dan produk pada dalam suatu reaksi redoks. Yang ketiga, metode bilangan oksidasi adalah cara untuk mengutarakan reaksi redoks dengan melihat perubahan bilangan oksidasi dari atom-atom yang terlibat dalam reaksi.
Pertanyaan pemantik, bagaimana kita dapat menentukan apakah suatu zat mengalami oksidasi atau reduksi? Yang kedua, bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi dalam suasana asam? Yang ketiga, bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi dalam suasana basah? Kegiatan pembelajaran pertemuan 3 kali 45 menit. Pendahuluan, guru mengucapkan salam pada peserta didik dan berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai. 2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik selama pembelajaran yang akan dilakukan. Guru memberikan observasi dengan mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya, seperti apakah kamu pernah mendengar tentang konsep oksidasi dan reduksi sebelumnya? Ketika kamu belajar tentang reaksi kimia sebelumnya, apakah kamu pernah menyetarakan persamaan reaksi? Yang keempat, guru mengarahkan siswa untuk berdiskusi dengan teman kelompok. Kemudian guru memastikan siswa sudah duduk di kelompoknya. Kegiatan inti, yang pertama guru membagikan LKPD pada setiap kelompok. Simulation, peserta didik mengamati reaksi dan wacana penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Problem statementnya, peserta didik mengajukan pertanyaan. Adapun pertanyaan yang diharapkan muncul yaitu bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi pada suasana asam. Yang kedua, bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi pada suasana basah. Kegiatan selanjutnya yaitu data collection. Guru meminta siswa untuk mencari informasi tentang langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi pada suasana asam maupun basah. Data processingnya, guru meminta siswa untuk menentukan dan menuliskan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat dalam reaksi pada suasana asam. Guru meminta siswa untuk menulis rumus kimia dari zat yang ada di dalamnya. Dalamnya terdapat atom yang berubah bilangan oksidasinya pada suasana asam. Ketiga, guru meminta siswa untuk menyetarakan jumlah atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya dengan mengubah koefisiennya. Kemudian menentukan jumlah bilangan oksidasi dari atom-atom tersebut pada suasana asam. 4. Guru meminta siswa untuk menentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dalam suasana asam. 5. Guru meminta siswa untuk menyetarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dengan cara mengubah koefisien jumlah atom dan molekul dari atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya dalam suasana asam. Guru meminta siswa untuk menuliskan reaksi yang kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi sudah setara pada suasana asam. 7. Guru meminta siswa untuk menghitung jumlah muatan pada reaktan dan produk serta menyetarakannya dengan menambahkan ion H+. Guru meminta siswa untuk menuliskan reaksi yang jumlah muatan pada reaktan dan produknya sudah setara dalam suasana asam. Yang ke-9, guru meminta siswa untuk menyetarakan jumlah atom hidrogen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. 10. Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil akhir reaksi yang sudah setara dari penyetaraan persamaan reaksi redoks dalam metode bilangan oksidasi dalam suasana asam. Yang ke-11, guru meminta siswa untuk menentukan dan menuliskan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat dalam reaksi pada suasana basah. Guru meminta siswa untuk menuliskan rumus kimia dari zat yang dalamnya terdapat atom yang berubah bilangan oksidasinya pada suasana basah. Guru meminta siswa untuk menyetarakan jumlah atom yang berubah bilangan oksidasinya dengan mengubah koefisiennya, kemudian menentukan jumlah bilangan oksidasi dari atom-atom tersebut pada suasana basah. 14. Guru meminta siswa untuk menentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dalam suasana basah. 15. Guru meminta siswa untuk menyetarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi dengan cara mengubah koefisien dari atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya dalam suasana basah. 16. Guru meminta siswa untuk menuliskan reaksi yang kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi yang sudah setara pada suasana basah. 17. Guru meminta siswa untuk menghitung jumlah muatan pada reaktan dan produk serta menyetarakannya dengan menambahkan ion OH-. 18. Guru meminta siswa untuk menuliskan reaksi yang jumlah muatan pada reaktan dan produknya sudah setara dalam suasana basah. Kemudian yang 19, guru meminta siswa untuk menyetarakan jumlah atom hidrogen dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Guru meminta siswa untuk menuliskan hasil akhir reaksi yang sudah setara dari penyetaraan bersama reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi dalam suasana basah. Verification, peserta didik diminta untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi dalam suasana basah pada reaksi BI2O3 plus CiO- menjadi BiO3- plus Cl-.
Peserta didik diminta untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi dalam suasana basah pada reaksi Cr2O7 2- plus VO2 plus menjadi Cr3 plus VO3-. Ketiga, peserta didik melakukan diskusi kelompok tentang hasil kerja yang dilakukan. Generalization, guru meminta siswa untuk menyimpulkan bagaimana langkah-langkah dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi dalam suasana asam maupun dalam suasana basah. Guru memberikan umpan untuk kegiatan penutup. Yang pertama, guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan, termasuk keaktifan siswa dalam diskusi. Dua, guru memberikan refleksi belajar terhadap materi dan proses pembelajaran. Tiga, guru memberikan tindak lanjut dengan mengingatkan peserta didik untuk mempelajari tentang materi yang telah dibahas di pertemuan berikutnya. Empat, guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam. Untuk asesmennya, yang pertama ada asesmen selama proses pembelajaran atau formatif meliputi asesmen sikap atau observasi. Kemudian yang kedua, ini merupakan format observasinya. Yang kedua ada asesmen kinerja, merupakan indikator observasinya. Lalu ini merupakan format observasinya. Lalu yang ketiga ada asesmen sumatif di akhir proses pembelajaran yang meliputi soal pilihan ganda dan soal esai. Kemudian terdapat pengayaan untuk peserta didik dengan capaian tinggi, sedangkan remedial untuk peserta didik yang membutuhkan bimbingan. Kemudian ada evaluasi pengayaan dan remedial. Ini merupakan lembar kerja peserta didik atau LKPD, nama sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung, mata pelajaran kimia, materi penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Kelas 1 fase 11, fase F, alokasi waktu 3 kali 45 menit. Tujuan pembelajaran sama seperti RPP yang telah saya bacakan. Untuk petunjuk pembelajaran, istilah identitas sesuai dengan anggota kelompok masing-masing. Setiap siswa harus membaca LKPD dengan seksama. Diskusikanlah setiap pertanyaan dan arahan yang ada pada LKPD bersama anggota kelompok. Kemudian kerjakanlah menggunakan referensi buku, tes, atau sumber bacaan lain. Apabila ada pertanyaan atau hal yang tidak dipahami, mintalah bantuan guru. Stimulation. Amatilah persamaan reaksi redoks dan wacana berikut ini. ZnS plus HCl aqueous menjadi ZnCl aqueous plus H2 gas. Apakah Anda bisa menentukan koefisien yang sesuai untuk menyetarakan reaksi di atas? Reaksi di atas adalah contoh reaksi redoks dengan redoks sederhana yang relatif mudah disetarakan hanya dengan menambah koefisiennya. Hal ini karena jumlah atom di kedua sisi dapat segera dilihat dan mudah diseimbangkan. Namun tidak semua reaksi redoks memiliki kesederhanaan seperti itu. Misalnya, ada reaksi CN- aqueous plus MnO4- aqueous menjadi CnO- aqueous plus MnO2 solid. Pernyataan reaksi ini lebih kompleks dan sulit diselesaikan hanya dengan cara menebak jumlah atom, muatan listrik, dan langkah-langkah penyetaraan perlu diperhatikan secara cermat agar hasilnya tepat. Oleh karena itu, diperlukan metode yang lebih sistematis seperti metode bilangan oksidasi untuk menyetarakan reaksi redoks yang kompleks seperti ini. Penyetaraan persamaan reaksi redoks dalam suasana asam akan berbeda dengan penyetaraan persamaan reaksi redoks dalam suasana basah. Problem statement. Setelah membaca wacana di atas, ujukanlah pertanyaan yang ada di benak Anda. Data collection.
Untuk membantu menjawab pertanyaan yang telah diajukan, silahkan cari informasi mengenai langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi dalam suasana asam maupun basa dari buku ataupun internet. Lalu tuliskan langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks yang telah kalian dapatkan pada kolom di bawah ini. Kemudian data processingnya, setelah menuliskan langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode bilangan oksidasi dalam suasana basah maupun asam, diskusikanlah dan jawablah pertanyaan reaksi berikut ini dengan benar. Setarakan persamaan reaksi redoks berikut menggunakan metode bilangan oksidasi dalam suasana asam. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan untuk menuntun agar dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks dalam suasana asam. Kemudian di sini ada setara 2, setarakan persamaan reaksi redoks berikut menggunakan metode bilangan oksidasi dalam suasana basah. Di sini juga terdapat pertanyaan yang menuntut siswa agar dapat menyetarkan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi dalam suasana basah. Verification, setelah menyelesaikan penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi di atas, setarakanlah persamaan-persamaan berikut dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Yang pertama ada Bi2O3 plus CiO min menjadi BiO3 min plus Cl min dalam suasana basah. Yang kedua Cr2O72 min plus PO2 plus menjadi Cr3 plus PO3 min dalam suasana asam. Kemudian generalization-nya, buatlah kesimpulan terkait bagaimana penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi pada suasana asam maupun basah dari hasil diskusi kalian. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.